nama saya Yohana Firda Judu, saya biasa disapa Putri. Saya dari sekolah SMAK Santo Ignatius Loyola Labuan Bajo. Saya dari kelas 10B. Pada video ini saya akan menjelaskan teori sosiologi yang dikemukakan oleh Karl Marx. Karl Marx adalah seorang filsuf, ekonom, dan tokoh sosiologi yang sangat terpengaruh dalam perkembangan ilmu sosial. Karl Marx lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di kota Trier. Ayah Karl Marx bekerja sebagai pengacara. Keluarganya berasal dari latar belakang Yahudi, tetapi kemudian ia berpindah agama ke agama Kristen. Sejak muda, Karl Marx dikenal sebagai anak yang cerdas dan kritis. Marx menempuh pendidikannya di Universitas Bonn dan di Universitas of Berlin. Di Universitas of Berlin, ia tertarik dengan filsafat, lebih tepatnya pemikiran dari Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Kemudian, ia meraih gelar doktor sebagai bidang filsafat. Awalnya, Marx bekerja sebagai jurnalis, tetapi karena tulisannya yang kritis terhadap pemerintah, ia kemudian mengalami tekanan politik. Ia kemudian berpindah-pindah negara. Pertama, ia berpindah ke Paris, lalu ke Brussels, dan terakhir ia menetap di London. Di London, ia bertemu dengan sahabatnya sekaligus kolaboratornya yaitu Friedrich Engels. Karl Marx menulis beberapa karya pentingnya antara lain yaitu The Communist Manifesto bersama Engels dan yang kedua Das Kapitalis. Karya-karya ini membahas tentang kapitalis, kelas sosial, dan eksploitasi buruh. Marx kemudian menikah dengan Jenny von Westphalen. Ia kemudian memiliki beberapa anak. Di dalam kehidupannya, ia sering mengalami kesulitan ekonomi, meskipun pemikirannya sangat terpengaruh. Karl Marx meninggal pada tanggal 14 Maret 1883 di London. Ia kemudian dimakamkan di London, tepatnya di Hinks Cemetery. Dua teori utama dalam sosiologi yang dikemukakan oleh Karl Marx. Yang pertama yaitu teori materialisme historis. Karl Marx berpendapat bahwa perubahan dalam masyarakat terjadi karena didorong oleh kondisi ekonomi, bukan karena ide atau agama. Struktur ekonomi atau basis menentukan struktur sosial dan politik atau suprastruktur. Yang kedua yaitu teori konflik atau kritik terhadap masyarakat kapitalis. Teori ini berfokus pada ketidakseimbangan kekuasaan dan sumber daya yang menyebabkan konflik antar kelas sosial. Kritik terhadap kapitalis. Marx mengkritik sistem kapitalis karena menciptakan konflik antar kelas pengusaha atau pemilik modal dan kelas pekerja atau buruh. Dampaknya yaitu eksploitasi kelas pekerja oleh kelas pengusaha pasti akan memicu konflik yang merupakan motor penggerak menuju masyarakat yang lebih egaliter. Pemikiran Karl Marx menjadi dasar bagi teori konflik dalam sosiologi, gerak sosiologi dan komunisme, dan kajian ekonomi politik modern. Kesimpulannya, Karl Marx adalah tokoh besar yang mengkritik sistem kapitalis, menjelaskan konflik kelas dalam masyarakat, memberikan pengaruh besar pada ilmu sosiologi, politik, dan ekonomi. Saran untuk pemahaman dan penerapan atau analisis teori Marx. Yang pertama yaitu pelajari dengan konteks sejarah. Yang
untuk memahami latar belakang dengan revolusinya saat ini. Yang kedua yaitu bandingkan dengan teori lain untuk pandangan lebih luas. Yang ketiga, analisis sesuai konteks lokal atau seperti Indonesia atau Kupang karena setiap daerah berbeda. Yang keempat yaitu pisahkan idealisme teoritis dengan realitas penerapannya di masa lalu. Yang kelima yaitu gunakan sebagai alat analisis, bukan doktrin yang tidak bisa disesuaikan. Kata-kata motivasi dari saya terkait materi teori Karl Marx ini. Perjuangan untuk kesejahteraan bukan hanya tentang ideologi, melainkan tentang tindakan nyata untuk mengurangi kesenjangan. Mulailah dari lingkungan sekitarmu. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.